Halo teman, kali ini saya akan share 5 ciri pinjol yang isinya akan dicabut oleh OJK. Nah, kita tahu tiap tahun pasti ada saja pinjaman online yang tadinya legal diilegalkan oleh OJK atau istilahnya dicabut izinnya. Nah, berikut saya sampaikan 5 ciri-cirinya pinjol yang bisa dicabut izinnya oleh OJK. Yang pertama, pinjol yang melanggar aturan OJK. Nah, kita tahu OJK sebagai lembaga yang menaungi keuangan hutang piutang di Indonesia itu banyak sekali aturannya, teman-teman bisa baca saja di web OJK-nya, ada banyak sekali tentang pemberlakuan bunga dan denda, tentang penagihan, banyak hal ya teman-teman bisa baca sendiri. Dan umpamanya pinjaman online melanggar aturan itu, maka akan kena sanksi. Nah, kalau sudah kena sanksi nanti akan kena denda. Kan kalau sudah fatal sanksi dan dendanya, itu ujungnya bisa sampai jadi ilegal ya teman, jadi izinnya dicabut dan jadi ilegal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pinjol yang melanggar privasi dan keamanan data. Nah, kita tahu isu keamanan data ini sangat berhembus kencang di masyarakat ya. Jadi kalau kita mau daftar pinjol itu biasanya kalau ada notifikasi minta izin untuk sadap kontak HP, sadap galeri atau media sosial seperti itu. Nah, itu sangat amat bahaya sekali. Jika tidak hati-hati, maka data teman-teman akan disadap oleh yang namanya pinjaman online dan akan disalahgunakan. Maka dari itu Play Store itu sangat mewanti-wanti ini ya teman. Jadi ada aplikasi-aplikasi ilegal yang ditolak oleh Play Store karena ini sudah melanggar keamanan data penggunanya. Jadi saran saya, jika teman-teman ingin daftar pinjaman online, teman-teman cek dulu pas daftar itu minta izin kontak enggak, minta izin galeri enggak. Itu harus teman-teman cermati. Kalau teman-teman sudah mantep mau pinjam ya enggak apa-apa diizinkan, tapi kalau aplikasinya masih kecil dan tidak recommended, lebih baik teman-teman hapus saja dan pilih aplikasi pinjol yang lain yang lebih punya keamanan data ya teman. Misalnya Akulaku, Kredivo atau EasyCash atau yang lainnya ya teman. Terus itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pinjol dengan pertumbuhan yang tidak sehat. Nah, kita tahu isu ini termasuk dari keuangan ya teman. Jadi pihak pinjaman online itu ada neraca keuangan. Kalau modalnya nggak kuat dan banyak sekali yang galbay, maka tahu-tahu nanti akan kolab perusahaan ya teman. Jadi umpamanya menyebar 100 pinjaman, itu dibayarnya cuma sedikit. Kalau nggak kuat modal nanti bisa kolab ya teman, karena masalah gagal bayar ini sangat amat resikonya besar sekali untuk pinjaman online. Kalau nggak kuat modalnya bisa langsung kolab. Kita tahu tiap tahun pihak pinjaman online itu turun terus ya teman. Yang pertama tahun 2022 itu sekitar 240-an ya teman. Udah 2023 itu turun jadi 160-an. Nah, terbaru ini 2024 sekarang tinggal 99 pinjaman online yang legal yang bersertifikasi OJK dan FPI. Jadi tiap tahun turun terus, itu karena modalnya nggak kuat ya teman. Jadi kemungkinan besar ke depan kalau Akulaku, Kredivo atau yang lainnya modalnya nggak kuat-kuat, itu bisa kolab dan bangkrut ya teman. Nah, ini akibatnya utang kita bisa lunas karena kita mau bayar kemana, pinjaman online di Play Store nggak ada, sudah bangkrut ya teman. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, pinjol yang melakukan penagihan tidak etis. Nah, ini banyak sekali dilakukan ya teman, terutama pihak pinjaman online yang merasa jika peminjam atau debitur itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan. Misalnya aplikasi Kredivo, Akulaku, EasyCash, Ada Kami atau yang lainnya, itu menyewa pihak ketiga debt collector untuk menagih kita. Nah, masalahnya penagihannya itu tidak sesuai dengan SOP yang OJK berikan. Jadi mengintimidasi, memberikan kata-kata kasar, atau malah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan itu tidak disarankan ya teman. Dan OJK sudah melarang itu, dan kita bisa langsung mengadukan ke OJK atau pihak kepolisian jika merasa diintimidasi, merasa diperlakukan kasar seperti itu. Itu yang keempat ya teman. Nah, yang terakhir adalah pinjol dengan keluhan konsumen yang terbanyak. Nah, ini banyak sekali dialami. Kemarin Akulaku yang sempat gonjang-ganjing ya teman, sampai saat ini pun masih kena sanksi OJK karena banyak sekali aduan dari masyarakat tentang bunga dan denda yang kita tahu untuk Akulaku ini kadang tidak sesuai dengan yang diberitakan ya teman.
banyak sekali masyarakat yang mengadu tentang aplikasi Aku Laku ini dan juga aplikasi-aplikasi lain. Jadi dampaknya untuk pihak pinjaman online yang banyak sekali aduan dari masyarakat, OJK akan mengawasi ini dan memberikan sanksi berupa mungkin denda administratif atau SKU, pembatasan kegiatan usaha, atau yang paling besar adalah ya dicabut izinnya jadi ilegal seperti itu. Kalau sampai jadi ilegal ya kita nggak usah bayar, karena aplikasi ilegal itu 100% tidak terdaftar di negara, dan yang pasti aplikasinya akan dihapus dari Play Store dan kita bayarnya juga nggak tahu kemana, karena aplikasi ilegal itu tidak ada di dalam Play Store ya teman. Nah itu saja video dari saya tentang 5 ciri-ciri pinjol yang akan dicabut izinnya oleh OJK. Ke depan menurut saya pinjol ini akan hangus satu persatu ya teman, akan digantikan oleh kartu kredit. Isunya seperti itu, kita lihat saja perkembangannya. Nah sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupannya lebih baik.